Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Miftah yang utama SPD selaku guru teknik kendaraan ringan otomotif di SMK Negeri 1 Randu Bangkal sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 12 TKRO 2 di SMK Negeri 1 Randu Bangkal. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem starter. Namun sebelumnya silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat itu siap berdoa mulai. Baik, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Ya, absen. Yang pertama Afan, Deka, Eka, Fahmi, Indra, Indra Sakti, Isnaini, Joharatul, Kurnia, Nazumun, Nur Komala, Oki, Akil, Silva, Suwardi, Sahrul, Saiful. Pada hari ini kita akan mempelajari sistem starter. Kompetensi dasar yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama 3.13 yaitu mendiagnosis kerusakan sistem starter. Kemudian 4.13 yaitu memperbaiki sistem starter.
di mana indikator pencapaian kompetensi antara lain yang pertama menganalisis jenis-jenis gangguan atau kerusakan komponen pada sistem starter. Yang kedua, menganalisis kemungkinan penyebab kerusakan yang terjadi pada sistem starter. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan cara-cara pemeriksaan kerusakan pada sistem starter. Dan yang keempat, melakukan cara memperbaiki kerusakan pada sistem starter. Jadi ada 4 indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan diskusi dan menggali informasi dari sumber bahan ajar, diharapkan peserta didik mampu untuk menganalisis jenis-jenis gangguan atau kerusakan komponen pada sistem starter dengan benar. Jadi nanti di sini disebutkan diskusi dan menggali informasi. Jadi nanti kalian diskusi dan menggali informasi. Setelah itu diharapkan bisa menganalisis jenis-jenis gangguan. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan diskusi dan menggali informasi dari sumber bahan ajar, diharapkan peserta didik mampu untuk menganalisis kemungkinan penyebab kerusakan yang terjadi pada sistem starter dengan benar. Jadi jenis-jenis gangguan, yang kedua penyebab kerusakan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, setelah melaksanakan kegiatan praktik, diharapkan peserta didik mampu untuk mengintegrasikan cara-cara pemeriksaan kerusakan pada sistem starter sesuai dengan SOP. Jadi nanti poin 3 dan poin 4 itu praktik. Yang tujuannya itu bisa mengintegrasikan cara-cara pemeriksaan kerusakan pada sistem starter. Nah, yang terakhir, setelah melaksanakan kegiatan praktik, diharapkan peserta didik mampu untuk melakukan cara memperbaiki kerusakan pada sistem starter sesuai dengan SOP. Jadi memperbaikinya tidak asal-asalan tapi sesuai dengan SOP. Belum tanya bagaimana dengan cara-cara yang benar. Nah, itu tujuan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran tujuan tersebut bisa tercapai. Ya. Jadi terkait dengan sistem starter, saya mau tanya ini, apa itu sistem starter? Ya. Sistem starter itu untuk memulai putaran pada mesin. Ya, sistem untuk memulai putaran pada mesin. Kemudian komponen apa saja yang ada pada sistem starter? Komponen apa saja? Ya, apa? Ada solenoid, coil, brush, brush, armatur, dan komutator. armatur dan komutator. Ya, itu tadi sistem starter untuk memulai. Kemudian ada komponen lain tadi sudah disebutkan. Sudah cukup lah. Kemarin pas kelas 11 juga sudah disampaikan komponen-komponennya. Baik, di sini ada permasalahan yang nanti kalian diskusi. Namun kalian perhatikan di depan itu ada gambar apa? Di depan. Mobil. Kok tahunya mogok? Didorong, jalannya saja didorong, kemudian tak depannya itu dibuka. Situ terlihat mobil mogok. Nah, dari permasalahan ini kira-kira yang kemungkinan mogok itu kenapa? Dengan terkait dengan materi tadi. Sistem starter tidak berfungsi. Sistem starternya sudah berfungsi, akhirnya lemah hingga sistem starternya tidak berfungsi. Ya, kalau diputar ya cuma speedkan atau ya tidak sampai memutarkan mesin sampai menyala. Oke, itu permasalahan yang nanti kalian akan diskusikan. Nanti tadi kan tujuannya dengan diskusi dan menggali informasi untuk mencapainya.
mobil mogok, kemungkinan sistem starter yang rusak, kalian diskusikan yang nanti akan kalian lakukan. Kemudian kira-kira penyebabnya apa di situ? Penyebabnya sistem starter itu bisa rusak itu apa saja? Nah, untuk proses diskusi akan saya bagi kelompok. Ada 4 kelompok. Yang pertama Saiful, Suwardi, Nazumul, Silva, Cung, yang satu. Kelompok 2 ada Isnaini, Oki, Sakun, dan Eka. 2, 3, 4 ya. Kelompok 3 ada Joharatul, Fahmi, Deka, dan Afan. Dan kelompok 4 Kurnia, Ragil, Nurkomala, Indra. Indra dan kakak berarti cuma 3 anak. Oke. Nah, silakan masing-masing kelompok nanti membentuk apa ya? Lingkaran berpunya berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti nanti 4 anak kursinya muter untuk melakukan diskusi. Oke, silakan bisa dipersiapkan masing-masing kelompok. Saya berikan lembar kerja untuk diskusi kelompok. Nanti isinya dipegang dulu. Di situ ada nama kelompok, kemudian ada gejala kerusakan, kemudian ada hasil analisis kerusakan komponen. Jadi ada gejalanya apa, sesuai permasalahan tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian hasil analisis kerusakan komponen, kira-kira komponen yang rusak apa saja. Jadi secara teori dulu ya, sesuai dengan buku. Nanti ini saya berikan juga kira-kira dari permasalahan tadi analisis kerusakannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Ya, silakan untuk diskusinya bisa dimulai. Waktunya 15 menit. Nanti saya minta masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi apa yang kalian tulis di LKPD, apa yang kalian diskusikan dari materi
Iya. Gejala kerusakan mobil mogok atau mobil mati. Hasil analisis baterai mati. Terus bisa di-charger. Bios putus atau meleleh, solusinya mengganti bios. Ignition switch rusak, solusinya mengganti ignition switch dengan yang baru. Kerusakan mekanis mesin, periksa dan perbaiki mesin. Yang terakhir ada bolt pengikat starter motor kendor. Solusinya kencangan bolt pengikat. Oke. Terus ada diskusi dari kelompok 1. Kelompok 4. Ya, silakan sampaikan. Pertama, ada gejala kerusakan yaitu mesin tidak bisa berputar. Hasil analisis kerusakan komponen yaitu baterai mati, bios meleleh atau putus, ignition switch rusak. Yang kedua, gejala kerusakan mesin berputar terlalu lambat untuk dapat hidup. Hasil analisis kerusakan komponen yaitu baterai lemah, konektor lepas atau kendor, kerusakan starter motor. Gejala kerusakan yang ketiga, starter berputar tetapi mesin tidak ikut berputar. Hasil analisis yaitu pinion gear atau flywheel rusak. Itu dari kelompok 3. Kelompok 4 ya. Dari kelompok 4. Kelompok berapa? 2. Silakan sampaikan. Gejala kerusakan yaitu mesin tidak bisa berputar. Hasil analisis kerusakan komponen yaitu baterai lemah, bios putus atau meleleh, ignition switch rusak, dan kerusakan mekanisme mesin. Yang kedua, starter berputar tapi mesin tidak ikut berputar. Hasil analisis kerusakan komponen yaitu overrunning clutch rusak dan pinion gear atau flywheel rusak. Ya, itu dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 2. Sudah didiskusikan ya untuk permasalahan mobil mogok itu terkait dengan sistem starter. Nah, nanti apa yang kalian akan diskusikan coba diterapkan dalam praktik. Jadi nanti ada komponen starter yang saya sediakan. Di situ kalian cek bagaimana kondisinya. Kemudian ketika ada kerusakan, kerusakannya apa? Setelah itu kerusakannya bisa diperbaiki. Dengan dipraktik, dicek, kemudian dianalisis, diagnosis kerusakannya, kemudian diperbaiki. Itu terkait dengan tujuan yang 3 dan tujuan 4. Jelas ya? Itu ya. Oke, nanti bisa dilaksanakan ini KPI-nya. KPD yang sudah siap masing-masing kelompok? Bisa dimulai untuk praktik memperbaiki dan mengecek starter. Siap? Oke, silakan bisa dimulai.
tadi sudah kalian praktek, kemudian mendiagnosis dan memperbaiki, berdiskusi masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya yaitu memaparkan, mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang pertama dari kelompok 2. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktik kami tadi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eda Dewa masih di Megawati. Nama saya Syarul Masih. Nama saya Okiana. Ya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dari hasil praktiknya. Satu, dari pemeriksaan kondisi beras atau sifat terhadap kerusakan dan ukuran dan sifat dengan cara sorong. Dari hasil pengukuran kami menemukan untuk beras yang itu dengan ukuran 1,3 mm dan yang satunya 1,8 mm. Sementara beras yang beras itu 1,1 mm, yang satunya 1,6 mm. Di sini dengan keterangan pastikan ukurannya tidak melebihi batas servis yang ada pada manual servis dan standar 3,5 mm. Jadi disimpulkan bahwa di sini masih standar karena tidak melebihi batas servis. Periksa terhadap kontinuitas antara masing-masing pasangan komutator harus menggunakan multitester dan pastikan harus ada hubungan satu sama lain. Hasil pemeriksaan baik karena kontinuitas. Periksa terhadap kontinuitas antara masing-masing komutator dan armatur menggunakan multitester dan pastikan tidak boleh ada hubungan. Hasil pemeriksaan baik, kesimpulan karena tidak ada kontinuitas. Periksa hubungan antara proses sikat dan terminal kabel menggunakan multitester dan pastikan harus ada hubungan. Hasil pemeriksaan baik, kesimpulan karena ada kontinuitas. Periksa terhadap kontinuitas antara terminal kabel atau sikat dengan rumah motor starter menggunakan multitester dan pastikan tidak boleh ada hubungan. Hasil pemeriksaan baik karena tidak ada kontinuitas. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktik dan diskusi kami yang telah kita lakukan tadi. Yang pertama, periksa kondisi beras, sikat terhadap kerusakan dan ukur banyak sikat dengan sama sorong. Standarnya 3,5 mm. Hasil pemeriksaan tidak ada kesimpulan, terus tidak ada bekas hilang, dan seharusnya ada 4 beras dan bekas, jadi harus diganti yang baru. Yang kedua, periksa terhadap kontinuitas antara masing-masing pasangan komutator beras menggunakan multitester dan pastikan harus ada hubungan satu sama lain. Hasil pemeriksaan terdapat kontinuitas, jadi kesimpulannya masih baik. Yang ketiga, periksa terhadap kontinuitas antara masing-masing komutator beras dan armatur saf menggunakan multitester dan pastikan tidak boleh ada hubungan. Hasil pemeriksaan tidak ada kontinuitas, kesimpulan baik. Yang keempat, periksa hubungan antara beras atau sikat dengan terminal kabel menggunakan multitester dan pastikan harus ada hubungan. Hasil pemeriksaan terdapat kontinuitas, kesimpulan baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, tadi sudah melaksanakan diskusi, kemudian melaksanakan praktik perbaikan sistem starter, kemudian juga mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk hasil diskusi dan cara kalian diskusi, saya kira sudah cukup baik untuk melaksanakan diskusi di mana di situ satu sama lain bertukar pikiran dan memberikan pendapat masing-masing. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan masing-masing kelompok terkait dengan hasil diskusi, diagnosis apa penyebab terjadinya mobil mogok terkait dengan kerusakan pada sistem starter. Kemudian untuk praktiknya juga sudah cukup bagus. Jadi mungkin kesulitan pada pemasangan per ya, spring atau per itu ada kesulitan. Kemudian pengecekan tidak ada masalah, saya kira sudah cukup bagus dalam pelaksanaan praktek. Dan pada presentasi tadi juga sudah disampaikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok, pengecekan beras masih standar, kemudian ada yang berasnya hilang, dan itu perlu diganti yang baru sehingga di situ bisa berfungsi. Kemudian armatur sistem kontinuitasnya itu sudah juga baik ya. Kadang baca untuk menunjukkan kata itu. Ya, jadi secara keseluruhan tadi pembelajarannya sudah bagus dan dalam tujuan tadi ada 4. Saya kira dari masing-masing tujuan sudah bisa tercapai untuk pembelajaran pada hari ini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk mengetahui kemampuan pengetahuan, nanti saya kasih tes menggunakan Google Form. Jadi tadi sudah saya kirim linknya untuk Google Form, silakan dibuka masing-masing gadgetnya, HP. Kemudian nanti isikan itu harapannya tetap belajar untuk materi-materi kelistrikan hingga nanti ketika pembelajaran sudah mulai mengetahui apa materi yang akan dipelajari minggu depan. Kemudian tetap jaga kesehatan agar tidak ada kendala dalam waktu pembelajaran. Kemudian tadi si Indra yang sakit ya, dan cepat sembuh. Dan juga jaga kesehatan. Untuk pembelajaran kali ini saya kira cukup. Ada yang ditanyakan? Sudah ada. Kita pembelajaran sudah selesai. Saya kira sudah cukup. Silakan dipimpin berdoa. Kita duduk siap. Doa mulai. Sadaqallah
terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dari jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.